Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dian Agung Pangestu, Nurul Mustafa, Yamaji Yupa, dan Mas Aryo. Di sini kami akan presentasikan tentang PT Lazada. Yang pertama adalah profil perusahaannya. PT Lazada diluncurkan pada tahun 2012. Lazada merupakan destinasi belanja dan berjualan online nomor 1 di Asia Tenggara dan hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sebagai pelopor ekosistem e-commerce di Asia Tenggara melalui platform marketplace yang didukung oleh berbagai macam layanan pemasaran yang unik, layanan data, dan layanan jasa lain, Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta konsumen di kawasan Asia Tenggara. Dengan lebih dari 300 juta SKU yang tersedia, Lazada menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori, mulai dari barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, perlengkapan olahraga, dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk komitmen Lazada untuk mengedepankan pengalaman berbelanja online yang menyenangkan bagi para konsumen. Lazada menghadirkan berbagai metode pembayaran, termasuk cash on delivery atau yang sering disebut dengan COD, pelayanan konsumen yang menyeluruh, dan layanan pengembalian barang yang mudah melalui jasa pengiriman first and last mile milik Lazada, dan juga dengan lebih dari 100 mitra logistiknya. Kepemilikan saham mayoritas Lazada Group dimiliki oleh Alibaba Group Holding Limited. Next. Kedua, ada visi dan misi perusahaan Lazada. Yang pertama, visi menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen. Dua, misi melayani segala kebutuhan pembeli, baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat pembeli. Next. Mustafa. Analisis eksternal makro. A. Lingkungan ekonomi. Peluang, pola konsumen manusia, ancaman, pendapatan setiap kelompok konsumen tertentu yang berbeda. B. Lingkungan hukum. Peluang, peraturan pemerintah dan regulasi yang mendukung. Ancaman, perundang-undangan bagi konsumen dan penjual yang belum jelas. Next. C. Lingkungan politik. Peluang, peraturan ekspor impor, ancaman, kondisi politik seluruh dunia. D. Lingkungan sosial budaya, peluang, sikap layanan pelanggan dan pembeli para konsumen, ancaman, kebiasaan membeli. E. Lingkungan teknologi, peluang, percepatan laju pertumbuhan teknologi, ancaman, kemajuan teknologi tertinggal oleh pesaing. F. Lingkungan global, peluang, peraturan ekspor impor, ancaman, mata uang dan pasar tenaga kerja luar negeri. Next. 1. Pesaing perusahaan sejenis. A. Contoh Lazada versus Tokopedia. Toko online Tokopedia mereka lebih mengedepankan C2C. Hal ini menyebabkan owner marketplace memiliki kesulitan dalam mengontrol aktivitas keduanya. Terlebih lagi dalam penanganan masalah trust customer. Owner marketplace tidak dapat mengontrolnya karena karena aktivitas langganan dilakukan oleh kedua belah pihak. Owner marketplace hanya menangani masalah payment untuk keduanya sehingga dapat meminimalisir penipuan. Sedangkan Lazada lebih mengedepankan trust customer dengan mengurus supplier terus dan
memiliki kualitas produk tinggi sehingga tidak mengecewakan pelanggan, bahkan meningkatkan kepercayaan kepada Lazada. Konsep yang Lazada jalankan ini merupakan konsep B2C, Business to Customer. Lazada membeli produk dari supplier dan dimasukkan ke dalam warehouse mereka, sebagian untuk menjadikan stok dan sebagian dijual kepada customer. Dalam kasus ini, Lazada dapat mengontrol kualitas produk, distributor hingga after sales kepada customer. Next. Ancaman pendatang baru. Di era teknologi pada saat ini telah banyak pesaing baru yang muncul yang nantinya akan bersaing dan dengan Lazada seperti Blibli, Bukalapak, Shopee, Matahari Mall, Zalora, Elevinia, Kaskus, dan OLX dengan menawarkan fungsi dan cara kerja yang hampir sama. Berikut. 1. Substitut produk. Pada umumnya, konsumen mencari produk substitusi dikarenakan faktor di mana konsumen membutuhkan barang tersebut dalam jangka waktu cepat. Meskipun harga yang ditawarkan oleh substitusi lebih mahal dibandingkan harga dari Lazada. Substitusi yang dapat menyalurkan permintaan konsumen ini seperti mall, departemen store atau toko, pasar, butik, counter. Next. Analisis internal. Yang pertama yaitu kekuatan. Banyak produk yang ada benar-benar gampang diketemukan di mesin mencari. Yang ketiga, situs benar-benar responsif, pemakai friendly, menarik, dan ruang untuk iklan tersusun rapi. Dan yang keempat, transaksi bisnis di antara konsumen dan penjual dilaksanakan dengan cepat, murah, dan gampang. Dan yang terakhir adalah bebas biaya kirim. Kekurangan dari Lazada yaitu karena gampang digerakkan, karena itu jadi benar-benar gampang untuk siapa untuk lakukan dan berkompetisi dengan promo iklan produk dan jasa yang sama hingga memunculkan persaingan yang tinggi. Analisis SWOT Lazada. Strengths yang pertama yaitu reputasi yang baik, jangkauan global, dan informasi yang up to date. Weakness dari analisis SWOT Lazada itu SDM yang kurang baik, tidak bisa mencoba produk yang ada, dan keamanan. Opportunis. Yang pertama bisa diakses di mana saja, harga lebih murah, dan adanya teknologi yang memadai. SO strategi yaitu banyak diberikan diskon dan penawaran-penawaran yang menarik. Sedangkan untuk WO strategi yaitu memberikan kesempatan untuk penukaran barang bila barang yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Trade yaitu pertama pesaing, kedua pencurian data, dan yang ketiga penipuan. Stay strategi yaitu tetap menjaga reputasi yang baik agar pelanggan tidak direbut oleh pesaing. WT strategi yaitu memberikan fitur testimoni pada website agar pembeli dapat memberikan testimoni yang baik bila dipuaskan, agar bisa membuat pelanggan lain lebih merasa aman dalam bertransaksi. Selanjutnya analisis BCG, ada bintang, yaitu barang elektronik. Sejak adanya persaingan e-commerce, maka Lazada menjadikan barang elektronik sebagai produk unggulan. Lalu sapi perah, barang fashion, baju, dan kaos menjadi salah satu pemimpin pasar dalam e-commerce Lazada. Pasar ini tumbuh karena permintaan yang semakin tinggi dan dari penggunanya. Lalu ada tanda tanya, yaitu layanan seperti pay later dan memberikan voucher ongkos kirim kurang berkembang daripada pesaingnya seperti Shopee maupun Tokopedia. Lalu ada anjing, barang rumah tangga seperti kursi dan meja pertumbuhan rendah mungkin dikarenakan dari mahalnya ongkos kirim.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.